Oke, pada video kali ini kita mau bikin video tutorial cara tarik data absensi ya. Misalnya ini kita anggaplah di sini kan dia aplikasi menggunakan aplikasi IPMS. Ini tipe mesinnya DSK1T320MFX. Oke, udah dimasukin. Kemudian di bagian data personnya sudah ada data karyawannya. Misalnya seperti ini, kemudian habis itu aturannya. Nih, data device-nya udah di-add, person atau data karyawannya sudah dimasukkan, kemudian settingan timetable atau pengaturan jadwal shifting dari si karyawannya udah disetting. Ininya juga udah, shift schedule-nya sudah. Nah, sekarang kita mau ngambil reportnya. Sekarang kita mau ambil reportnya ya. Contoh, gimana sih cara ngambil reportnya? Oke. Yang pertama, kita masuk ke menu yang ini. Attendance statistik, ke sini ada attendance record. Nah, kita pilih durasinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini misalnya saya mau ngambil dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 20 Maret. Nah, ini tinggal dipilih departemen atau perusahaannya, misalkan PT ABC atau apa gitu. Misalkan kayak gini, PT ABC. Kalau ini bisa diinputkan manual per orang, per satu orang. Per ID-nya sama ini juga. Nah, ini data sortnya di all-kan aja. Setelah itu pilihan yang ini nih, di atas samping sebelah kanannya ada pilihan get event from device. Kemudian pilih mesinnya. Kalau sudah terkoneksi device-nya atau mesinnya ke IPMS, nanti akan muncul di sini. Klik OK. Setelah itu dia akan synchronizing. Artinya dia akan tarik data, semua data karyawan dari mesin. Tunggu sampai selesai prosesnya. Kalau sudah selesai, baru nanti dilanjutkan di step selanjutnya di sini nih. Namanya calculation. Bisa calculationnya ini per orang atau per departemen, sama seperti tarik data atau synchronize. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya stepnya dari attendance record ini, get event from ini dilewatin langsung ke report, itu nggak akan bisa. Jadi dari attendance record yang ini, dari bagian get event from device ini, tunggu sampai selesai. Dia agak lama, kenapa? Karena mungkin karyawannya banyak atau filenya juga cukup besar, misalnya karena historis keluar masuknya cukup banyak kayak gitu. Jadi wajar, atau enggak koneksinya mungkin seperti itu. Ini tunggu dulu karena ini sampelnya lumayan banyak kemarin untuk tes karyawannya. Nah, kemudian setelah itu, setelah calculation baru report. Nih, ada keterangan di bawah nih. Synchronize complete. Nah, kalau synchronize sudah complete, kita klik aja di sini search. Begitu di search, nanti di sini ada tuh nama karyawannya, PT ABC dan segala macamnya. Kenapa ini attendance statusnya non? Karena kita nggak set di mesinnya. Karena itu nanti cuma ngambil data aja. Kalau kenapa kita nggak set di mesinnya? Karena kita ngambil set statusnya itu adalah di pengaturan IPMS-nya ini di sini. Nih, di bagian timetable-nya kita enable TNS statusnya dinonaktifkan. Kenapa? Karena kita ngambilnya pakai settingan calculated first in last out. Kalau ininya first in last out, enable TNS-nya dimatikan aja. Tapi kalau misalnya pakai it check in dan out, itu wajib ininya diaktifkan. Kayak gitu supaya nanti dia kedeteksi si jadwal jamnya. Jam dia masuk, jam dia pulang, seperti itu. Oke, balik. Kalau misalnya ini attendance record-nya sudah muncul, baru kita ke calculation. Nah, calculation pun sama. Kita set mau di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan saya cuma satu hari aja nih, dari tanggal 19 sampai tanggal 20. Oke, saya mau ngeliat misalnya telatnya aja, misalnya. Kita ambil. Atau mau semuanya ya nggak apa, klik semuanya aja. Normal, absen, telat, pulang lebih cepat, kemudian OT atau overtime atau lembur, leave bisnis kalau izin, kayak gitu-gitu kan. Setelah itu departemennya lagi, nggak usah satu orang, semuanya aja calculate. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau ini absen ya jelas dia berarti nggak absen kayak gitu. Kalau ini kan ada keterangannya tuh late, telat, berarti seperti itu. Ya kan, nih Rizky misalkan kayak gitu. Nah, ini kalau udah seperti ini baru kita pilih reportnya. Nah, reportnya kita tinggal pilih mau departemen, mau daily,
atau harian, mau misalnya monthly bulanan, mau monthly overview dalam satu grup besar dari 1 bulan. Kemudian yang valid access record ini jarang dipakai, atau start work and time. Jadi dilihat dari jam pulang datang sama pulang pulangnya doang. Sama juga ini. Kalau ini, nah berhubung tadi kita setting di awal TA-nya dinonaktifkan, kemudian pakainya first in last out, kita pakainya ini. Jadi ya terserah reportnya yang dibutuhkan silahkan. Kalau flexible attendance ini reportnya kalau misalnya gini, karyawan di setting di awalnya pakai flexible time, artinya dia jam berapapun itu akan dihitung absen selama misalkan ada aturannya. Oh dia mau datang jam 10 atau jam 9 atau jam 11 bebas, yang penting dia durasi jamnya itu 8 jam. Nah itu pakai yang flexible attendance. Jadi dia akan narik data yang penting selama faktornya itu sesuai dengan aturan, yaitu misalkan aturannya di setting dia mau masuk jam berapa bebas, tapi yang penting 8 jam kayak gitu. Itu untuk fleksibel. Nah ini daily break, berarti ini yang contohnya misalkan kita jam istirahat. Di sini monthly report full semuanya bisa. Intinya saya nggak bisa jelasin satu-satu, tapi kalian bisa coba aja setiap salah satu reportnya, nanti pasti ada perbedaan. Kalau misalkan ada koreksi, nah ini pakai di sini attendance correction. Jadi kita bisa ubah. Oh misalkan si A ini nggak masuk, kenapa? Telat kah atau izin kah? Misalkan dia telat tapi izin, ya udah karena dia telat tapi izin, misalkan izin setengah hari, dia masuknya jam 12, tapi sama orang HR atau seorang orang yang ngecek absensinya sama dia bisa dikasih note kenapa dia datang jam sekian. Nah, dipilihlah di settingan attendance correction. Kalau leave ini misalkan izin keluar atau pulang lebih awal. Kalau ini informasi telat kayak gitu. Ini juga sama. Ini bisa pulang lebih awal, ini juga sama pulang juga kayak gitu. Udah, nanti selebihnya dicek juga nih di bagian bawah nih. Pilih organisasinya, ya berarti OPT ABC tadi. Kemudian di tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu klik report. Nanti filenya berupa CSV. Contoh, misalnya kita mau ambil yang first in last check out, kemudian saya pilih misalnya 1 orang nih di tanggal 19 sampai tanggal 20 misalnya, kita klik report. Nah dia akan muncul seperti ini tuh. Oh nama Gali PT ABC dari tanggal 19 sama 20, dia jam aturannya dari jam 8 sampai jam 5, dia masuk jam 10, pulang dari jam 8 malam, ini terakhir yang ini pulang misalkan jam 1 kayak gitu. Nah ini bisa di print, tinggal klik print yang icon di bawah, atau bisa di download kayak gitu. Tapi kan ya nggak perlu di print juga sih, nggak perlu di download, tinggal print aja langsung kan. Nih kayak gitu cara mengambilnya. Ini dotnya filenya .csv. Atau misalnya misalnya saya mau tambahin lagi security aja, kita cek misalnya. Nah seperti ini kayak gitu. Oh dia nggak absen nih masuknya, tapi dia absen keluar. Nah ini pakai pengaturan yang first in last out. Kalau misalnya pakai pengaturan yang monthly, tinggal dipilih aja tuh, nanti akan kayak gini. Kalau misalnya paham atau ngerti dari cara baca model report seperti ini, atau misalnya pakai yang monthly overview, nah seperti ini bisa. Atau misalnya pakai monthly report full, seperti ini juga bisa nih tuh kayak gini. Ini berhubung 2 hari makanya tampilannya kayak gini gitu. Tapi kan ini ada pertanggalnya nih 20, 21 dan sekian. Seperti itu. Jadi gitu cara mengambil file report dari absensi. Nah, kalau misalkan ngambil data reportnya absensinya itu dari mesin IPMS, otomatis aturan yang berlaku adalah aturan yang kita setting dari general rule yang ini. Yang model shifting yang kita buat di sini timetable-nya. Tapi apakah bisa langsung download dari mesinnya? Tentu aja bisa, dengan catatan nanti colok langsung aja USB flash disk-nya ke dalam mesinnya. Kemudian nanti di situ ada pilihan sama menu report. Nggak jauh-jauh beda kalau pakai bahasa Inggris pasti report. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya dia di settingnya itu belum ada di mesinnya, misalkan secara manual kita belum bikin timetable-nya nih, aturan absensi keluar masuknya.
Maka nanti reportnya adalah hanya informasi mengenai dia kapan absensi scan jari atau muka atau masuk, sama dia kapan keluar. Kayak gitu. Nanti hitungan per itunya mau lemburannya berapa, aturan telatnya gimana, itu secara manual. Karena yang akan muncul ada report keluar dan masuknya aja. Tapi kalau misalnya mau yang kayak gitu, tinggal disetting juga di mesinnya. Disetting di mesinnya aturannya. Nah, cuman gini, kalau misalnya nanti misalkan udah dikoneksikan ke IPMS, nggak perlu lagi secara manual download tarik data dari mesin, karena nanti double aturan kan ribet, nanti malah error, bingung kan jadinya si mesinnya mau ngambil aturan yang mana yang berlaku. Jadi bisa kan pilih salah satu aja. Kalau mau pakai IPMS ya udah IPMS aja, aturan yang berlaku dari IPMS. Tapi kalau misalnya mau yang dari mesin ya berarti selamanya terus-terusan secara manual dari mesin aturannya. Kayak gitu. Jadi intinya kalau mau yang dari mesin secara manual colok flashdisk tarik datanya, ekspornya kayak gitu, reportnya ya mau nggak mau di mesinnya disetting juga. Kayak gitu. Bisa langsung dari mesin secara manual atau bisa juga dari web base. Karena dari web base itu misalkan kita kedeteksi nih di sini ada mesinnya nih. Kita login ke mesinnya seperti ini. Nah, di sini ada data karyawannya. Nah, di sini kita bisa atur lagi settingnya. Ada keterangan nih di sini time and status, TAN status. Nah, ini kita kenapa nggak diaktifkan? Karena kita tadi di IPMS-nya kita settingnya TAN statusnya dihilangin. Karena ngikutin aturan dari IPMS. Kalau misalkan di IPMS-nya pakai TA statusnya diaktifkan, maka di sini pun harus diaktifkan supaya sinkron nanti. Gitu. Kalau ininya diaktifkan, nah ini kita bisa setting di sini jamnya aturannya. Misalkan dari sini sampai jadi jam sekian sampai jam sekian. Kayak gitu. Enable overtime atau misalkan manual dan auto kayak gitu ini atur jam juga di sini seperti itu. Misalkan pakai kartu, dia mau pakai kartu apa aja. Kalau misalkan database karyawannya ya seperti ini tampilannya tuh kayak gitu. Jadi terserah mau manual bisa secara pakai flashdisk atau lebih enak gampangnya pakai aplikasi IPMS. Ada aplikasi terbaru namanya HIC Central Access Control. Itu juga lebih enak, itu juga with web base. Cuma mungkin kalau yang belum pernah sama sekali itu memang agak membingungkan. Karena memang lebih mudah itu secara aturan itu pakai model IPMS seperti itu. Selesai.